Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saya masih di praktek saat ini dan sudah hampir selesai dan ingin menyapa teman-teman, khususnya para subscriber YouTube channel saya Andri Psikosomatik, tentang bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita di saat masa-masa seperti ini. Tapi fokusnya saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengobatan gangguan kecemasan dan psikosomatik yang saya lihat belakangan ini. Saya mendapatkan berbagai macam kasus yang baru, yang awal datang ke dokter jiwa itu dalam hitungan 1 sampai 3 bulan sejak terkena. Mengapa saya bilang menarik? Karena kalau dulu pasien-pasien seperti ini baru datang itu setelah 6 bulan sampai 1 tahun. Kemana-mana baru datang ke dokter jiwa. Sekarang dalam hitungan kurang dari 1 bulan, bahkan tadi ada pasien hari ini, kurang dari 1 bulan, dia sudah datang ke dokter jiwa. Karena gangguan kecemasan dan psikosomatiknya sangat dominan, dia sudah berobat ke dokter penyakit dalam dan dokter jantung dinyatakan aman, semuanya oke, dan dia langsung berpikir apakah ini suatu kendala yang berkaitan dengan masalah psikosomatik. Jadi saya mengapresiasi para pasien-pasien yang saat ini sudah mulai sadar untuk segera datang ke dokter jiwa ketika mengalami gejala-gejala psikosomatik yang didasari oleh kondisi gejala-gejala kecemasan. Menariknya memang kalau kita bicara tentang kecemasan, siapa sih orang yang tidak cemas? Pada dasarnya kendala-kendala awal biasanya berkaitan dengan masalah stres yang sifatnya akut atau segera. Kemudian dilanjutkan dengan suatu kondisi yang mengganggu equilibrium lah atau ketenangan kita. Kemudian kita akhirnya mengalami suatu ketidakstabilan yang berat dan akhirnya mengalami kelelahan yang besar atau kita bilang exhausted. Pada saat exhausted inilah gejala-gejala psikosomatik, gejala kecemasan, bahkan depresi bisa muncul. Ketika orang mengalami kondisi seperti ini, sebenarnya dia sudah bisa dikatakan memerlukan pengobatan gejala-gejala kejiwaannya tersebut. Artinya dia bisa datang ke dokter jiwa, atau mungkin kalau gejala fisiknya tidak terlalu dominan, dia bisa datang ke psikolog untuk melakukan psikoterapi. Namun kalau saran saya ketika gejala psikosomatik itu sangat dominan, maka ada baiknya Anda datang ke dokter jiwa. Karena latar belakang dokter jiwa yang dokter juga akan lebih memahami kondisi-kondisi yang berkaitan dengan gejala-gejala psikosomatik. Pada keadaan tertentu yang perlu kita perhatikan adalah pertama, latar belakang dari orang tersebut. Orang yang sering bertanya kepada saya, bagaimana gangguan cemas itu bisa diobati? Maka faktor yang paling penting yang berkaitan itu harus dilihat dari secara biologis di otak. Artinya, apakah ada faktor genetik bawaan yang lebih dominan pada orang ini dibandingkan misalnya pasien yang lain? Contohnya adalah pada saat masa kecil pun sampai usia remaja awal, si orang ini memang sering mengalami gejala-gejala kecemasan. Yang kedua adalah bagaimana pola asuh atau faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologis bawaan orang tersebut. Walaupun faktor ini tidak terlalu bisa dipisahkan dengan faktor genetik, kita tahu bahwa banyak orang yang cukup sering kali berbeda antara satu dengan yang lainnya walaupun sama-sama dari ibu yang sama atau bapak yang sama terkait dengan kondisi seperti ini. Dan faktor inilah yang membuat perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Begitu juga saat dalam proses psikoterapi ataupun dalam proses terapi ke depannya. Faktor psikologi sangat mempengaruhi bagaimana orang itu bisa merespon keadaannya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan tiap orang pasti beda. Satu lingkungan kerja dengan lingkungan kerja lainnya sudah berbeda. Faktor keluarga juga berbeda. Dan inilah yang membuat kondisi seperti ini akan sering kali berbeda satu sama lain. Daripada itu, maka kita perlu juga mengakomodir ketika kita melakukan terapi dengan keadaan keluarga, support sistem keluarga bagaimana? Lingkungan kerja apakah bisa mendukung atau tidak? Kalau tidak bisa, maka balik kembali ke orang tersebut. Hanya orang tersebut yang bisa mengatasi keadaannya dengan lebih baik tentunya ke depannya. Dan ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya juga. Pada dasarnya
Kemampuan olah pikiran kita menjadikan kita lebih berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada faktor inilah kita berupaya sekeras tenaga untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Psikiater, dokter jiwa dalam hal ini akan fokus pada faktor biologi, psikologi, dan juga lingkungan. Teman-teman yang berkaitan dengan hal ini maka akan di-cover semuanya. Pada dasarnya seringkali ujungnya si pasien sendiri yang harus berupaya untuk mengatasi masalahnya. Karena bagaimanapun tidak ada yang lebih mengenal diri orang tersebut dibandingkan diri orang itu sendiri. Namun memang seringkali di dalam proses terapi kita akan membantu memperbaiki keadaannya dengan lebih baik lagi ke depannya. Nah, inilah hal yang paling penting untuk dikaitkan dengan proses pikiran dan perasaannya agar menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa bermanfaat. Teman-teman tetap jaga kesehatan jiwa dan raga di masa wabah COVID-19 ini. Semoga semuanya akan segera berlalu dan kita akan kembali ke kehidupan kita seperti semula. Kalaupun tidak, maka lakukanlah proses adaptasi segera supaya kita semakin kuat menghadapi keadaan ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.